Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Permata dengan NPM akhir 166. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Saya Syazia Faradila Imami dengan NPM akhir 244. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240 130 103 47. Baik, di sini saya akan membahas mengenai acquisition during an accounting period. Jadi, akuisisi selama periode akuntansi itu terjadi ketika perusahaan induk membeli saham anak perusahaan di tengah periode berjalan, bukan pada awal tahun. Dalam kondisi ini diperlukan penyesuaian khusus karena sebagian laba dan dividen anak perusahaan itu sudah terjadi sebelum tanggal akuisisi. Untuk pendapatan dan dividen sebelum tanggal akuisisi itu disebut sebagai pre-acquisition earning dan pre-acquisition dividend. Nah, untuk pre-acquisition earning itu merupakan laba sebelum diakuisisi, sedangkan pre-acquisition dividends itu adalah dividen sebelum diakuisisi. Nah, keduanya ini harus diperlakukan khusus dalam proses konsolidasi agar consolidated financial statement itu hanya mencerminkan hasil operasi setelah parent memperoleh kontrolnya. Nah, di sini pertama saya akan membahas lebih lanjut mengenai pre-acquisition earning terlebih dahulu. Nah, pre-acquisition earning ini adalah laba anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi oleh parent company. Karena laba tersebut itu diperoleh saat parent itu belum memiliki kendali atas subsidiary. Laba itu bukan bagian dari laba konsolidasi dan harus dieliminasi. Konsep dasar dalam konsolidasi ini yakni parent itu hanya boleh mengakui laba setelah memperoleh kontrol, sehingga laba sebelum akuisisi itu tidak boleh masuk ke consolidated net income-nya. Lalu setelah itu di sini terdapat dua pendekatan konseptualnya. Di sini yang pertama ada pendekatan lama dan juga ada pendekatan baru. Nah, untuk pendekatan lamanya ini menggunakan GAAP lama, di mana pada metode lama ini seluruh revenue dan expense subsidiary selama 1 tahun dimasukkan ke laporan konsolidasi. Kemudian pre-acquisition income itu dikurangkan dengan item yang terpisah. Nah, tujuannya agar laba sebelum diakuisisi itu tidak mempengaruhi controlling income, namun metode ini tuh dianggap kurang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang kedua ada pendekatan current gap atau GAAP menggunakan GAAP terbaru. Itu tuh menyatakan bahwa acquirer membeli kontrol atas aset dan liabilitas subsidiary, bukan membeli laba yang sudah terjadi sebelumnya. Karena itu, hanya revenue dan expense setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam consolidated income statement. Pre-acquisition earning ini tidak lagi ditampilkan sebagai pengurang laba konsolidasi. Nah, di sini masih tentang pre-acquisition earning. Di sini ada contoh kasus Pop dan Sun, di mana Pop Corporation itu membeli 90% saham Sun Company pada tanggal 1 April 2016 dengan harga $427.500. Di sini juga diketahui laba Sun pada Januari sampai Maret sebesar $25.000 dan April sampai Desember sebesar $75.000. Lalu di sini maka dapat disimpulkan $25.000 itu merupakan pre-acquisition earning dan $75.000 itu merupakan post-acquisition earning. Parentnya itu hanya mengakui sebesar $75.000 dikali 95%, yakni $67.500 yang nantinya bisa kita jurnal investment in Sun pada income from Sun sebesar $67.500. Nah, di sini juga terdapat dampaknya terhadap consolidated net income. Nah, dampaknya terhadap consolidated net income ini itu akan dimasukkan ke consolidated income statement itu hanya sales April sampai Desember dan juga expense April sampai Desember. Jadi, untuk perhitungannya itu ada sales sebesar 150.000, ada expense sebesar 75.000, maka net income-nya sebesar 75.000 dengan NC-nya 10%, ini berarti 75.000 dikalikan 10% yakni 7.500, maka controlling share-nya sebesar 67.500 didapat dari 75.000 dikurangi 7.500. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pre-acquisition earning. Nah, maaf, ada pre-acquisition dividends. Nah, untuk pre-acquisition dividends, di sini pre-acquisition dividends itu apa sih? Nah, jadi pre-acquisition dividends ini adalah dividen yang dibagikan subsidiary sebelum tanggal akuisisi. Yang dimana karena parent itu belum memiliki kepemilikan pada saat dividen tersebut dibagikan, maka dividen itu bukan bagian dari equity yang diperoleh parent. Nah, untuk perlakuan akuntansinya,
pre-acquisition dividend itu harus eliminasi dalam proses konsolidasinya. Lalu di sini ada contoh kasusnya dengan total dividen Sun tahun 2016 itu ada 50.000 dengan rincian sebelum diakuisisinya $20.000 dan sesudah diakuisisinya $30.000. Dan parent ini hanya menerima 30.000 dikali 90% yakni 27.000 dengan nantinya akan dijurnal cash pada investment Sun sebesar 27.000. Nah, dividen ini dicatat sebagai pengurang investment account. Maka nantinya di allocation of income and dividends-nya itu nantinya di alokasi net income-nya itu ada control interest dengan 67.500 dan juga ada non-control interest-nya sebesar 7.500 dan pre-acquisition elimination-nya sebesar 25.000 dengan totalnya nanti adalah 100.000 dari 67.500, 7.500 sama 25.000. Lalu untuk alokasi dividennya, di situ komponennya ada parent share sebesar 27.000, ada NCI share sebesar 5.000, dan ada pre-acquisition elimination sebesar 18.000. Dengan totalnya nanti jadi 50.000 didapat dari 27.000 ditambah 5.000 ditambah 18.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PSML acquisition atau akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap terjadi ketika perusahaan induk memperoleh kepemilikan dalam suatu perusahaan melalui beberapa pembelian terpisah selama periode waktu tertentu. Akuisisi bertahap mengharuskan kepemilikan yang sebelumnya dimiliki untuk diukur kembali pada nilai wajarnya pada tanggal diperolehnya pengendalian atas anak perusahaan. Akuisisi bertahap meningkatkan rincian dalam penentuan laba bersih konsolidasian. Bagian ini membahas rincian tersebut dan memberikan ilustrasi. Nah, misalnya, Pop Corporation memperoleh 90% kepemilikan pada Sun Corporation melalui serangkaian pembelian saham terpisah antara 1 Juli dan 1 Oktober 2018. Datanya yaitu pada tanggal 1 Juli dengan kepemilikan 5% dan biaya investasi $7.000, pada 1 Agustus dengan kepemilikan 5% dengan biaya investasi $8.000, dan 1 Oktober kepemilikan yang diperoleh 80% dengan biaya investasi yaitu $210.000. Ekuitasnya pada tanggal akuisisi yaitu $220.000. Kemudian akuisisi 80% senilai $210.000 menunjukkan total nilai perusahaan sebesar $262.500. Nilai wajar yang tersirat 10% kepemilikan non-pengendali adalah $22.500. Sehingga total goodwill sebesar $42.500. Dengan perhitungan nilai wajar tersirat perusahaan $262.500 dikurangi nilai buku aset bersih yaitu $220.000 sehingga goodwill-nya $42.500. Kemudian kepemilikan awal 10% juga harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai wajarnya. Pada tanggal 1 Oktober 2018, nilai wajar 10% kepemilikan tersebut adalah $26.250. Pop mencatat keuntungan revaluasi investasi di Sun sebesar $11.250 dengan perhitungan nilai wajar investasinya yang 10% yaitu $26.250 dikurangi biaya investasi yaitu $7.000 dan $8.000 sehingga keuntungannya $11.250. Kemudian untuk akuisisi pertengahan tahun, laporan konsolidasian hanya memasukkan pendapatan dan beban Sun sejak tanggal akuisisi yaitu mulai Oktober 2018. Sehingga pendapatan dan beban Sun Januari sampai September yaitu $30.000, pendapatan dan beban Sun Oktober sampai Desember yaitu $10.000. Kemudian masih di PSML acquisition, yang pertama untuk mencatat pendapatan dari Sun yaitu income from Sun pada investment in Sun sebesar $9.000. Kemudian untuk eliminasi saldo anak perusahaan yaitu sales pada cost of sales dan expense, salesnya $112.500, cost of salesnya $82.500, capital stock
Sun sebesar $100.000, retained earnings Sun sebesar $90.000, goodwill sebesar $42.500, investment in Sun sebesar $236.250, non-controlling interest beginning sebesar $26.250. Kemudian untuk bagian laba kepentingan non-pengendali yaitu NCI share pada NCI sebesar 1.000. Kemudian materi selanjutnya yaitu sale of ownership interest atau penjualan kepemilikan. Ketika investor menjual sebagian kepemilikan, biasanya keuntungan atau kerugian dihitung sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat investasi yang dijual. Nilai tercatat investasi seharusnya mencerminkan nilai ekuitas jika investor masih dapat memberikan pengaruh signifikan atas investasi. Nah, GAAP mengubah aturan untuk perusahaan konsolidasi pada tahun 2007. Ketika perusahaan induk atau investor menjual sebagian kepemilikan, perhitungan laba atau rugi bergantung pada sifat dan ukuran transaksi. Tidak ada laba atau rugi yang diakui apabila penjualan tidak menyebabkan dekonsolidasi anak perusahaan atau perusahaan induk tidak lagi memegang saham pengendali setelah penjualan. Jika pengendalian tetap dipertahankan, penjualan saham anak perusahaan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui, sebaliknya perubahan dicatat dalam jumlah tercatat aset bersih dan liabilitas anak perusahaan. Baik, jadi di slide ini saya akan menjelaskan mengenai sale of an interest at the beginning of the period. Jadi penjualan atas saham yang mana ini dilakukan pada awal periode atau awal tahun lah. Jadi di sini sudah ada contohnya. If PAM sells a 10% interest in Sun, PAM parent itu menjual 10% sahamnya kepada Sun, yang mana 90% sisanya itu masih di PAM sendiri. Ini pada 1 Januari 2017 sebesar $40.000. Nah, ini kita akan mencatatnya tanpa laba dan tanpa rugi juga pada penjualan ini. PAM maintains an 80% controlling interest in Sun. Nah, jadi PAM itu punya 80% kepemilikan kepada Sun, and the non-controlling interest increase to 20%. Jadi NCI-nya ada di 20%. Nah, jadi di gambar putih itu saya sudah masukkan perhitungan ininya. Jadi investment balance-nya itu Januari 2017 ada $288.000 dikurangi dengan book value of interest sold 32.000, jadi hasilnya ada $256.000. Lalu ditambah dengan income dikurangi dividen ada 12.800, yang mana pada akhirnya investment balance di Desember 2017 yaitu ada $268.800. Nah, lalu untuk yang kotak kuning itu adalah jurnal untuk work papers-nya. Jadi di situ ada 3 jurnal ABC. Yang pertama yaitu untuk mengeliminasi income and dividends from Sun. Jadi untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Sun. Lalu yang B yaitu untuk mengeliminasi reciprocal investment and equity balance. Lalu yang C untuk mencatat non-controlling interest share of subsidiary income and dividends. Nah, lalu di slide selanjutnya ini akan membahas mengenai sale of an interest during an accounting period, yang mana ini adalah penjualan atas saham itu di tengah-tengah periode akuntansi. Tadi kan saya sudah bahas ketika penjualannya di awal. Nah, ini ketika penjualannya di tengah-tengah periode. Di contohnya ini ada jadi ini diasumsikan
penjualannya ini terjadi pada bulan April. Sebenarnya tidak harus di bulan April, bisa di bulan Februari, Maret, April, Mei. Pokoknya di tengah-tengah, tidak di awal dan tidak di akhir. Nah, jadi ini diasumsikan bahwa contohnya case-nya sama seperti tadi. Nah, jadi di sini saya sudah cantumkan perhitungannya untuk mencari stockholder equity effect-nya. Di situ sudah saya cantumkan. Lalu di sini ada perhitungan, bukan perhitungan ya, lebih ke perbedaannya antara jika penjualannya terjadi pada awal dan tengah periode akuntansi itu bagaimana. Jadi jika di awal periode itu equity effect on sale of investmentnya $8.000, sedangkan kalau di tengah-tengah periode itu 7.100. Nah, tapi untuk income from sun-nya ini juga berbeda. Kalau di awal periode itu ada di angka $28.800. Lalu jika di tengah periode itu 29.700. Tapi untuk total equity effect-nya sama di 36.800. Nah, lalu kita akan membahas materi yang berbeda. Jadi di sini akan membahas mengenai change in ownership interest from subsidiary stock transactions. Ini itu ketika anak ingin memperluas jangkauan usahanya, ingin membuka pabrik baru dan lain sebagainya, maka dia harus istilahnya diskusi dulu sama induk. Nanti induk akan memberikan saran dan memberikan pembiayaan untuk anak membuka pabrik baru dan lain sebagainya. Nah, pembiayaan ini itu akhirnya anak harus mengeluarkan saham, menerbitkan saham untuk dijual kepada induk, yang mana uangnya ini nanti untuk pembukaan pabrik baru dan lain sebagainya. Jadi perusahaan dapat memengaruhi perubahan tadi, jual beli saham tadi itu dapat memengaruhi persentase kepemilikan, non controlling interest, dan pencatatan pada laporan keuangan konsolidasi, meskipun perusahaan induk masih tetap memiliki kontrol atas anak perusahaan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sale of additional shares by a subsidiary atau penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan. Nah, ini itu merupakan metode untuk memperluas operasi melalui pendanaan eksternal, di mana keputusan ini itu dikendalikan oleh induk perusahaan. Dan dampaknya terhadap investasi induk perusahaan itu bergantung pada harga jual saham dan kepada siapa saham tersebut itu dijual. Nah, kemudian di sini ada subsidiary sales share to parent atau anak perusahaan menjual saham ke induk. Nah, transaksi ini itu untuk meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Dan penjualan ini tuh tidak menghasilkan pengakuan laba atau rugi dan serta tidak memerlukan penyelesaian pada tambahan modal setor. Nah, jadi jika harga beli di atas nilai buku, selisihnya itu dialokasikan ke aset yang teridentifikasi atau goodwill. Tetapi jika harga beli di bawah nilai buku, maka selisihnya secara konseptual itu digunakan untuk mengurangi aset yang dinilai terlalu tinggi. Namun secara praktis seringkali dikreditkan ke goodwill dari investasi yang ada. Kemudian ada subsidiary sales share to outside entitas atau anak perusahaan menjual saham ke pihak luar. Nah, presentasi kepemilikan induk perusahaan akan menurun tanpa memandang harga jual saham tersebut. Nah, berdasarkan GAAP, ini itu diperlukan sebagai transaksi ekuitas. Induk perusahaan itu menyesuaikan akun investasi dan APIC tanpa mencatat laba atau rugi. Nah, untuk
jual pada nilai buku itu tidak ada perubahan pada ekuitas induk dalam anak perusahaan sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Tetapi jika dijual di atas nilai buku, maka meningkatkan bagian ekuitas induk. Induk perusahaan itu mencatatnya dengan mendebit akun investasi dan mengkredit akun APIC. Nah, jika dijual di bawah nilai buku, itu menurunkan bagian ekuitas induk. Induk perusahaan itu perlu mencatatnya dengan mendebit APIC dan mengkredit akun investasi. Kemudian ada summary of subsidiary stock sales konsep, yaitu penjualan kepada induk perusahaan tidak menghasilkan penyesuaian APIC, tetapi memunculkan selisih nilai wajar atau nilai buku yang harus diamortisasi. Nah, penjualan kepada pihak luar itu dianggap sebagai transaksi modal yang mengharuskan penyesuaian akun investasi dan APIC induk sebesar perbedaan nilai buku sebelum dan sesudah penerbitan saham. Jadi, jika dibeli secara proporsional oleh induk dan pihak luar, tidak diperlukan penyesuaian APIC karena kenaikan investasi induk sama dengan kenaikan nilai buku yang diperoleh. Saya akan menjelaskan terkait treasury stock transaction by subsidiary atau transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Nah, akuisisi saham treasury oleh anak perusahaan itu mengurangi total ekuitas dan jumlah saham yang beredar di anak perusahaan. Meskipun total ekuitas anak perusahaan itu menurun, presentase kepemilikan induk perusahaan akan meningkat karena berkurangnya saham yang beredar di publik. Nah, transaksi ini itu bersifat modal, sehingga tidak ada laba atau rugi yang diakui. Induk perusahaan juga menyesuaikan saldo, investasi, dan akun APIC berdasarkan perubahan nilai buku atas perubahan nilai buku ekuitas miliknya. Jadi jika transaksi saham treasury oleh anak perusahaan terjadi secara sering dan dalam jumlah yang tidak signifikan, penyesuaian ini biasanya tidak diperlukan karena efeknya itu cenderung saling menghapus. Kemudian ada stock dividend and stock split by a subsidiary, yaitu di mana dividen saham dan pemecah saham oleh anak perusahaan yang dimiliki secara substansial adalah hal yang jarang terjadi, kecuali jika NCI-nya aktif diperdagangkan di pasar modal. Hal ini itu dikarenakan induk perusahaan mengendalikan tindak tersebut dan biasanya tidak ada keuntungan bagi entitas konsolidasi untuk meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar. Kemudian di sini terdapat contoh soal terkait hal tersebut. Yang pertama, di sini ada Pop Corporation itu memiliki 80% saham Sun yang dibeli pada 1 Januari seharga $160.000. Ekuitas Sun pada tanggal tersebut yaitu saham biasa sebesar 100.000, tambahan modal disetor sebesar 20.000, saldo labanya 80.000 sehingga total ekuitasnya yaitu 20.000. Nah, selama tahun 2016, Sun itu memperoleh laba bersih sebesar 30.000 dan membayar dividen tunai sebesar 10.000. Nah, maka untuk jurnal eliminasinya itu seperti yang sudah tertera pada gambar. Di sini ada eliminasi pendapatan dari anak dan juga eliminasi ekuitas resiprokal. Kemudian diasumsikan pada 31 Desember, Sun itu menerbitkan dividen saham 10% saat harga pasar sahamnya 40% per saham. Nah, untuk pencatatan buku di buku Sun itu seperti pada gambar, yaitu dividen saham pada saham biasa dan APIC. Untuk dividen sahamnya itu 40.000, kemudian saham biasanya itu 10.000 dan APIC-nya itu sebesar 30.000. Kemudian setelah dividen saham, saldo saham biasa Sun itu meningkat menjadi 110.000 yang dimana itu didapat dari 100.000 ditambah 10.000 dan APIC meningkat menjadi 50.000 didapat dari 20.000 ditambah 30.000. Untuk jurnal eliminasinya pada gambar tersebut seperti gambar
seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk akun dividen saham sebesar 40.000 itu dieliminasi karena akun tersebut merupakan pengurangan saldo laba yang meng-offset kenaikan pada modal saham dan APIC. Untuk tahun-tahun berikutnya, saldo laba akan secara otomatis mencerminkan penurunan 40.000 sehingga tidak diperlukan lagi eliminasi khusus untuk dividen saham ini.